Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel belajar matematika kesayangan kita, Mr. Blue 17. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan dan persamaan nilai mutlak suatu variabel. Ya, pada video sebelumnya tentang konsep nilai mutlak yang bisa kalian lihat kembali pada playlist nilai mutlak di channel ini. Telah dijelaskan bahwasanya nilai mutlak itu adalah selalu positif, ya, tidak ada nilai yang negatif. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlaknya, gitu. Nanti setelah video ini, insya Allah akan dibuat tentang pertidaksamaan nilai mutlaknya. Jadi 3 subbab yang menjadi bagian dari bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, insya Allah semuanya lengkap ada di channel ini. Oke, langsung ya, kita akan membahas tentang bagaimana persamaan nilai mutlak itu dipelajari. Nah, pada dasarnya persamaan nilai mutlak itu ada 4 bagian ya, yang perlu kita ketahui atau kita kuasai. Yang pertama, konsep persamaan nilai mutlak itu sendiri itu bagaimana, gitu, bentuknya seperti apa. Nah, yang kedua, bentuk umumnya. Jadi kalau bicara konsep kan bicara pengertian atau apa namanya, pembahasan gitu ya. Nah, kalau bentuk umum itu bentuknya seperti apa sih nilai mutlak itu. Nah, yang nomor 3, nah bagaimana bentuk penyelesaian persamaan nilai mutlak itu sendiri gitu, ya kan. Ya, karena kalau bicara persamaan berarti kan kita bicara mencari nilai ya, nilai. Jadi kalau kayak persamaan linear satu variabel, nah maka kita mencari nilai variabel yang ditanyakan gitu, atau X, Y, Z-nya gitu kan, dan segala macam. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara menentukan persamaan nilai mutlak. Nah, ini lebih ke cara ya, cara bagaimana kita mencari penyelesaiannya tadi gitu. Oke, nah lanjut ya, sekarang kita langsung ngebahas tentang konsep persamaan nilai mutlak itu sendiri. Nah, persamaan nilai mutlak itu sama halnya kalian waktu itu belajar waktu SMP tentang persamaan linear satu variabel gitu ya. Di sini saya akan bahas dulu sedikit tentang persamaan linear satu variabel, atau waktu itu bisa kita singkat sebagai apa? PLSV gitu ya. Nah, di contoh PLSV ini misalkan saya ngambil contoh 3x ditambah 5 sama dengan 11 misalkan. Nah, maka kita dipaksa atau dipinta gitu ya untuk mencari nilai X-nya. Nah, kalau misalkan seperti ini kan berarti kita tinggal mengoperasikannya saja gitu kan. Jadi 11, nah 5-nya tadi pindah ruas. Kita tahunya seperti itu kan. Nah, jadi 3x sama dengan 11 dikurang 5 adalah 6. Nah, maka X-nya sama dengan 6 dibagi 3, yaitu 2. Nah, jadi penyelesaian dari X ini adalah 2. Jadi ketika 2 ini menggantikan X yang ada di sini, maka pasti nilainya adalah 11. Bagaimana kalau bukan 2? Ya pasti hasilnya juga bukan 11. Seperti itu ya. Itu konsep persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang bagaimana konsep persamaan nilai mutlaknya itu sendiri? Nah, sebenarnya sama gitu. Cuman biasanya persamaan nilai mutlak itu banyak bentuknya ya. Contoh yang pertama, misalkan X, nilai mutlak X min berapa ya, 2 ya misalkan ya, X min 2 sama dengan 3. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kita dipinta buat mencari nilai X nya, sama kayak tadi seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini. Ada juga bentuknya yang misalkan gini, sama dengan 7. Nah, seperti itu. Banyak lah, atau yang lebih kompleks, misalkan nilai mutlak X kuadrat min 2 gitu kan, dikurang X min 1, nah sama dengan 8 misalkan. Nah, ini jadi bentuk-bentuknya banyak gitu, artinya kita diminta buat menyelesaikan berbagai macam bentuk nilai mutlak gitu ya. Jadi sama halnya kayak persamaan satu variabel, kita diminta buat mencari X nya gitu ketika dibikin persamaan nilai mutlak seperti ini. Nah, nanti penyelesaian ini akan kita ditentukan pada bagian berikutnya. Oke, nah itu ya tentang konsep persamaan nilai mutlak. Lanjut ya, sekarang masuk ke bentuk umum persamaan nilai mutlak itu sendiri ya.
Jadi kalau kita tadi sudah ngebahas konsep gitu bagaimana nilai mutlak itu bekerja gitu kan, persamaan nilai mutlak itu bekerja maksud saya. Nah sekarang bentuk umum persamaan nilai mutlaknya gitu. Nah dan biasanya kan kalau misalkan kayak tadi persamaan linear atau variabel gitu kan, 3x plus 5 sama dengan 2 misalkan, atau 11 kayak tadi contohnya ya 11. Nah 3x plus 5 itu sebenarnya kan sebuah fungsi gitu kan, sebuah fungsi. Nah maka untuk bentuk umum persamaan nilai mutlak ini kita juga menggunakan fungsi gitu, sama kayak tadi persamaan linear satu variabel. Jadi untuk fx ini fungsi ya, jadi teman-teman sudah belajar mungkin di SMP gitu kan tentang fungsi. Nah untuk fx dan gx ini dua-duanya fungsi ya, jadi hanya pengganti saja. Diulang, untuk fx dan gx di mana fungsi dalam variabel x, jelas ya karena ini x gitu kan, maka berlaku sifat. Nah ini dalam bentuk persamaan nilai mutlak ada sifat-sifatnya. Yang pertama, nilai mutlak fx sama dengan c. C ini konstanta ya, jadi konstanta itu adalah angka bulat yang tidak ada variabelnya. Nah di mana c nya itu lebih besar sama dengan 0, jelas ya, karena nilai mutlak itu tidak ada negatif. Maka ketika fungsi atau tadi persamaan nilai mutlak itu dimutlakan, pasti hasilnya itu nilai konstanta yang positif ya kan, karena kita sepakat tidak ada nilai mutlak yang hasilnya negatif, maka nilai konstantanya itu adalah lebih besar sama dengan 0, artinya dia selalu positif ya. Terus bentuk umum yang kedua, nilai fungsi fx akan menjadi nilai fungsi gx, artinya nanti hasilnya bisa juga bukan konstanta seperti atas, tapi juga bentuknya fungsi juga, tapi dimutlakan ya, karena nilai mutlak itu kan ya sama dengan nilai mutlak gitu, pada dasarnya seperti itu. Nah yang ketiga, nilai mutlak fx sama dengan ini sorry ya, salah ya, ini tidak ada ininya, tidak ada mutlak ini. Nah sorry, jadi nilai mutlak fx sama dengan gx gitu. Nah di mana gx nya lebih besar sama dengan 0 ya, sebenarnya ini gabungan antara sifat yang pertama sama yang kedua gitu. Jadi kalau sifat yang kedua ini kan karena ini mutlak, maka mutlak pasti hasilnya juga positif gitu kan, karena tadi kita ketahui mutlak itu tidak ada yang negatif, maka sama-sama positif. Nah di sini sama, jadi nilai mutlak fx itu hasilnya bisa aja gx atau fungsi gx gitu, tidak ada mutlaknya ya. Ini salah nih, saya ralat gitu. Gx, tapi gx nya ini sama juga, lebih besar sama dengan 0 gitu kan, jadi intinya sama-sama positif gitu aja. Jadi maksudnya seperti itu ya, paham ya. Jadi saya berikan contoh satu-satu deh biar nggak ngawang-ngawang gitu ya. Contoh yang pertama yang fx sama dengan c, misalkan ini misalkan aja ya, misalkan jadi x ditambah 2 itu sama dengan 18 misalkan saja. Nah bentuknya seperti ini, jadi dia selalu positif gitu ya. Nah kalau bentuk yang kedua itu contohnya misalkan x min 3 itu pasti sama dengan x plus 7 misalkan. Nah jadi sama-sama ada tanda mutlaknya. Dan yang ketiga, dia x min 3 itu hasilnya x plus 7 gitu, tapi nanti hasilnya ini positif gitu, nilai ininya selalu positif, tidak ada negatif, seperti itu ya. Nah itu hanya sekedar contoh. Oke, jelas, kita lanjut. Nah ini kita lanjut ya. Jadi kalau tadi kita sudah mencoba menyelesaikan persamaan linear satu variabel gitu kan. Nah sekarang kita coba bagaimana sih bentuk penyelesaian persamaan nilai mutlak gitu kan. Jadi kayak misalkan contoh nilai mutlak x min 2 sama dengan 3 gitu ya, sama kayak tadi persamaan linear satu variabel tadi ya. X tadi kan bentuknya kalau linear kan 3x plus 5 sama dengan 6 gitu kan, maka bentuknya ya tinggal tadi sorry berapa sih tadi, 11 ya, 11 tadi ya, 11. Nah jadi 3x sama dengan 6 gitu, jadi x sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah,
ini contoh yang persamaan linear satu variabel. Jadi gampang prosesnya. Nah, bentuk penyelesaiannya seperti apa gitu. Nah, yang kita tahu persamaan nilai mutlak itu kan selalu positif. Tapi dalam konsep jarak ataupun dalam definisi nilai mutlak itu selalu nilainya 2 gitu kan. Ada yang positif, ada yang negatif gitu. Nih kalau kita tebak-tebak ya, maka nilai yang memungkinkan dari nilai X ini ketika dikurangkan 2 dan dia dimutlakan hasilnya 3, itu kan yang pertama pastinya kan 5 ya kan. 5 dikurang 2 kan sama dengan 3 gitu kan. Nah, nilai mutlak 3 sama dengan 3 gitu. Nah, maka 5 ini adalah penyelesaian dari nilai mutlak ini. Jadi X sama dengan 5. Tapi ada angka lain yaitu adalah min 1, karena min 1 dikurang 2 itu hasilnya adalah min 3. Nah, min 3 dimutlakan hasilnya 3. Nah, gitu ya. Jadi ini min 1 juga merupakan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini gitu, atau nilai dari X ini. Nah, maka X yang memungkinkan yang pertama adalah min 1 dan 5 gitu ya. Jadi kalau persamaan linear satu variabel hanya satu penyelesaian, tapi kalau penyelesaian nilai mutlak itu ada 2 gitu ya. Ada min 1 dan juga ada 5 ya. Dibentuknya seperti itu ya. Jadi penyelesaian intinya kalian pahami dulu bahwasanya kalau penyelesaian persamaan nilai mutlak itu nilainya lebih dari 1, tapi maksimal adalah 2 ya. Nah gitu. Oke, sekarang kita lanjut akan membahas tentang bagaimana sih cara-cara menentukan penyelesaian nilai mutlaknya. Oke, sip. Nah ini ya, sekarang masuk ke bagaimana cara menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak, atau bagaimana cara-cara menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Secara teori atau pembahasan ya, itu sebenarnya ada 4 cara. Yang pertama menggunakan definisi jarak ya kan, sama seperti halnya pada video sebelumnya tentang konsep nilai mutlak, kita menggunakan definisi jarak tuh yang pakai garis bilangan. Terus yang kedua dengan menggunakan grafik. Nah, grafik juga sudah kalian pelajari pada video sebelumnya ya, tentang membuat grafik gitu kan, membuat grafik nilai mutlak maksud saya. Nah, yang ketiga dengan menggunakan definisi nilai mutlak ya, yang X sama dengan positif, yang X sama dengan negatif gitu kan. Dan yang terakhir adalah dengan cara mengkuadratkan ya. Nah, ini belum kita bahas sama sekali, nanti kita akan pelajari. Oke, nah sekarang bagaimana kita mencari penyelesaian persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi jarak. Nah, misalkan ada soal ya, ada soal X min 2 sama dengan 3. Nah, carilah nilai X. Nah, kita akan mencari nilai X ini dengan menggunakan definisi jarak. Nah, kita bicara definisi jarak berarti kita menggunakan garis bilangan gitu kan. Nah, langkah pertama kita buat garis bilangannya ya. Terus ini min 1, ini min 2, ini min 3 dan seterusnya. Nah, gitu. Nah, langkah yang pertama itu. Langkah yang kedua, kita mencari nilai pembuat 0 pada persamaan nilai mutlaknya atau pada nilai mutlaknya gitu. Di sini nilai yang dimutlakan itu adalah X min 2 ya kan, X min 2. Nah, maka ini ya, diulang ya, sorry ya. Jadi X min 2 ini kita sama dengan 0 karena kita mau mencari pembuat 0-nya. Nah, X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2 kita pindah ruas gitu kan. Jadi 0 ditambah 2, jadi X sama dengan 2. Nah, kita mulai dari titik yang 2 gitu. Jadi X sama dengan 2. Kita mulai dari titik yang 2. Sebentar. Nah, jadi kita mulai dari sini. Nah, jadi X sama dengan 2. Nah, di sini diminta X min 2 mutlak sama dengan 3. Nah, kalau definisi jarak artinya gini. X min 2 sama dengan 3. Jadi titik pangkal
2 gitu berjarak 3. Berjarak 3 gitu artinya. Ini baca seperti itu ya. Titik pangkal 2 berjarak 3. Nah, titik pangkalnya 2 berjarak 3. Tiganya kemana? Boleh ke kanan, boleh ke kiri, karena konsep nilai mutlak tuh dua-duanya itu selalu benar karena positif gitu kan. Nah, maka kita hitung 1 2 3. Nah, ke kirinya 1 2 3. Nah, kita dapat dua angka. Yang pertama -1, yang kedua adalah 5. Nah, maka -1 dan 5 adalah penyelesaian gitu kan dari nilai mutlak X min 2 sama dengan 3 gitu. Kalau kalian kurang yakin, silakan kalian masukkan atau ganti nilai X ini dengan -1 dan nilai X nya dengan 5 gitu. Kita coba ya. -1 dikurang 2 sama dengan nilai mutlak -3. Nilai mutlak -3 sama dengan 3. Benar ya? Satu lagi 5. 5 dikurang 2 sama dengan nilai mutlak 3 sama dengan 3. Benar. Nah, maka benar. Ini berlaku. Jadi -1 dan 5 adalah penyelesaian dari X min 2 sama dengan 3. Jadi jawaban dari ini soalnya misalkan carilah penyelesaian dari nilai mutlak X min 2 sama dengan 3. Jadi X sama dengan -1 dan 2. Berapa? 5. Udah itu jawabannya gitu. Ya. Nah, ini cara menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi jarak. Ya, lanjut kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan grafik. Ya, di sini soalnya masih sama ya, biar ada pembanding gitu kan. Nilai mutlak X min 2 sama dengan 3. Nah, di sini juga saya sudah buatkan grafiknya. Ya, kalian bisa gambarkan sendiri. Kalau kurang yakin, caranya sudah kalian pelajari pada video sebelumnya. Gitu kan, kita ngambil nilai sembarang 0 gitu kan, nilai sembarang X gitu kan. Tapi baiknya yang tengah-tengah itu adalah nilai pembuat 0 gitu. Sama kayak tadi. Nilai pembuat 0 itu artinya X min 2 sama dengan 0. Nah, maka nilai X dapat sama dengan 2. Nah, maka di sini titik puncaknya atau titik pangkalnya kita dapat di 2 juga gitu ya. Grafiknya bentuknya sama seperti huruf V gitu kan. Nah, sekarang kita akan mencari penyelesaiannya dengan menggunakan grafik ini. Nah, kita lihat di sini kan titik pangkalnya 2. Nah, sedangkan hasilnya ini adalah 3. Artinya ini adalah sumbu Y. Nah, sumbunya 3. Nah, sekarang kita lihat sumbu Y3 itu yang mana gitu kan. Berarti di sini gitu kan. Nah, tinggal kita lihat di sini mana yang hubungannya dengan X gitu. Nah, kalau kita lihat dari grafik kan berarti kurang lebih 3 itu hubungannya dengan -1 ya. Dengan 5. Nah, kalau gambar benar pasti bentuknya seperti ini gitu. Nah, maka ketika Y-nya 3 ini dihubungkan dengan X min 1 dan 5, maka -1 dan 5 ini adalah penyelesaian juga dari pertanyaan tadi. X min 2 mutlak sama dengan 3 gitu. Jadi penyelesaian gitu kan. Penyelesaian dari X min 2 sama dengan 3 adalah -1 dan 5 gitu. Sama ya, jawabannya kayak tadi dengan menggunakan definisi jarak. Ya, ini sangat gampang ya kan, sangat gampang. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan cara atau metode yang keempat. Maaf ya, metode yang ketiga maksud saya, bukan yang keempat. Buru-buru amat ya. Ya, metode yang keempat itu menggunakan definisi nilai mutlak, maksudnya ya, menggunakan definisi nilai mutlak. Di mana definisi nilai mutlak itu kemarin sudah kita ketahui bahwa nilai mutlak X itu akan bernilai positif ketika X-nya lebih besar sama dengan 0 dan negatif ketika X-nya kurang dari 0 gitu. Nah, sekarang kita ada
Soalnya sama juga ya buat pembanding tadi dengan cara definisi jarak dan grafik. Nilai mutlak X min 2 sama dengan 3 gitu ya. Nah maka yang pertama ya kan, kalau dari lihat dari definisi, nilai mutlak X sama dengan X, dan nilai mutlak X itu hasilnya min X. Nah maka kalau dari definisi X min 2 gitu kan sama dengan, nah gitu kan, yang pertama dia positif, X min 2 sama dengan 3 gitu ya. Nah yang kedua dia negatif, min X min 2 sama dengan 3. Nah jadi ada positif ada negatif, ini ada positif dia ada negatif. Nah negatifnya saya keluarin, kenapa? Karena pada dasarnya semuanya yang dalam nilai mutlak harus dinegatifkan. Jadi bukan hanya X nya saja atau bukan hanya min 2 nya saja, tapi semuanya. Oke, nah ini kita selesaikan ya, di bawah aja ya. Nah jadi X min 2 sama dengan 3. Nah maka X sama dengan 3 pindah ruas min 2 nya ditambah 2, jadi X nya sama dengan 5. Nah dapat X nya sama dengan 5 yang pertama. Nah yang kedua ini min X min 2 sama dengan 3 ya. Ini bisa kita kalikan atau bisa minnya kita lempar ke sebelah sana biar X nya tetap positif, bebas ya. Misalkan kita kalikan aja ya, ini kan kalau kita kalikan jadi min dikali X min X gitu kan, min dikali min 2 plus 2 sama dengan 3 gitu. Jadi min X sama dengan 3, ini pindah ruas jadi min 2, min X sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan min 1. Ini karena ini plus 1 ya maksudnya ya, 3 dikurang 2 tuh 1. Nah karena ini X nya masih negatif maka kita kalikan min dua-duanya. Jadi ini min X dikali min sama dengan X, 1 dikali min sama dengan min 1. Nah maka penyelesaian dari nilai mutlak X min 2 sama dengan 3 adalah min 1 dan 5, sama ya. Jadi penyelesaiannya adalah min 1 dan 5, sama kayak tadi ya, dengan menggunakan definisi jarak dan grafik. Oke, gampang kan? Nah, oke lanjut sekarang cara yang terakhir. Nah cara yang terakhir adalah mengkuadratkan. Jadi sama, kita ngambil soal yang sama biar sebagai pembanding. Nah X min 2 mutlak sama dengan 3. Nah dikuadratkan itu artinya kita mengkuadratkan dua-duanya ya, kita kuadratkan dua-duanya, nanti nilai mutlaknya hilang. Jadi X min 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat, jadi dua-duanya kita kuadratkan. Nanti kalau kita kuadratkan kan, kalau kalian yang belum paham langsung bisa kita pecah seperti ini gitu kan, sama dengan ini langsung aja ya, 3 kuadrat sama dengan 9. Nah X dikali X sama dengan X kuadrat gitu kan, X dikali min 2 min 2X, min 2 dikali X min 2X, min 2 dikali min 2 sama dengan plus 4 sama dengan 9. Min 2 dikurang min 2 min 2 dikurang 2 maksud saya, min 2 dikurang 2 sama dengan min 4, jadi X kuadrat min 4X ditambah 4 sama dengan 9 ya. Nah ini pindah ruas ke sini, jadi X kuadrat min 4X plus 4 min 9 sama dengan 0 gitu kan. Jadi X kuadrat min 4X 4 dikurang 9 min 5 sama dengan 0. Nah kayak gini kita bisa faktorkan ya, kita bisa mencari nilai X nya dengan cara pemfaktoran atau rumus ABC atau rumus kecap gitu. Kalian gampang yang mana atau terbiasa yang mana terserah. Nah kalau yang cara pemfaktoran berarti kan kita tinggal tulis nih X gitu kan. Nah tinggal kita cari berapa kali berapa hasilnya min 5 tapi ditambah itu hasilnya min 4 ya. Diulang, berapa kali berapa hasilnya min 5 tapi ketika ditambahkan hasilnya min 4
Yang pertama itu adalah min 5 ditambah 1, ya kan? Karena min 5 dikali 1 hasilnya min 5, min 5 tambah 1 hasilnya min 4. Nah, ini merupakan faktor-faktor dari persamaan ini. Nah, berarti ini belum selesai ya, belum selesai. Jadi untuk X yang pertama min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Terus yang kedua X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan pindah ruas jadi min 1, maka sama saja. Jadi penyelesaiannya adalah min 1 dan 5. Nah, gitu ya. Jadi untuk penyelesaian dari X min 2 nilai mutlak sama dengan 3 menggunakan cara pengkuadrakan juga hasilnya sama, min 1 dan 5. Oke, gitu ya. Nah, tapi buat teman-teman ketahui, biasanya dalam menyelesaikan soal-soal persamaan nilai mutlak ini, cara yang paling sering digunakan adalah cara definisi, ya. Cara nomor 3 tadi, ya, seperti yang ini nih. Nah, yang ini. Dan cara yang ini dikuadratkan, gitu. Nah, kenapa grafik sama garis bilangan jarang banget dipakai? Karena memang ini soalnya masih simpel. Soalnya masih simpel, tapi kalau misalkan soalnya udah agak kompleks, menggunakan grafik atau menggunakan garis bilangan itu agak ribet nantinya. Tapi kalau menggunakan cara dikuadratkan atau cara definisi, insya Allah lebih mudah, gitu. Oke, cukup begitu ya. Nanti selanjutnya insya Allah kita akan bahas tentang pertilis sama nilai mutlak. Semoga video ini membantu buat kalian belajar di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.